Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan pada hari Senin. Yang ketiga, pada hari Senin dan Kamis itu, amal-amal kita diangkat ke atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bertemu dalam video yang baru yang selalu berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Ya. Pada kesempatan ini tetap saya akan membicarakan tentang puasa. Ketika bulan puasa itu wajib berpuasa. Karena kutiba alaikumusiyam, wajib berpuasa 1 bulan. Nah, setelah lebaran, dalam hadis-hadis Nabi, tidak wajib lagi berpuasa, tetapi sunnah. Artinya puasa itu tidak di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan setelah Ramadan, 11 bulan kemudian, itu seharusnya ada terus puasa. Kenapa tujuan puasa? Untuk apa? Mensucikan badan kita ini dari kekeliruan-kekeliruan, dari dosa-dosa, kemudian memperkecil jalannya syaitan masuk ke hati kita, membisik-bisikkan supaya kita terjerumus. Itu selalu itu, karena syaitan selalu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi puasa itu, melarang umatnya berpuasa seolah-olah puasa itu wajib. Ya, seolah-olah puasa itu wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Ada satu sahabat namanya Amr bin al-As. Itu karena merasa nikmatnya berpuasa dalam hatinya, maka dia mau berpuasa selamanya. Ya, tapi dilarang oleh Nabi. Tidak boleh begitu. Tidak boleh berpuasa selamanya karena ada hak orang lain yang engkau tunaikan, tidak bisa kau tunaikan kalau berpuasa. Ada hak keluarga, ada hak tanggung jawab, ada banyak hak di situ. Ada hak badan kita sendiri ini, tidak boleh dijadikan badan kita ini kurus, tidak sempurna gizinya, tidak sempurna perkembangannya gara-gara kita berpuasa terus. Maka Nabi melarang. Sahabat Amr bin al-As, kalau begitu saya berpuasa, banyaklah permintaannya. Akhirnya Nabi bilang, tidak boleh. Kamu tidak boleh berpuasa seperti itu, menyiksa diri, tidak memberikan hak orang lain dan keluarga dan sebagainya, tidak sempurna pemberian hak mereka. Maka Nabi mengatakan kepada Amr, sahabat itu, berpuasa sajalah dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Ya, puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari berpuasa, sehari buka. Sehari berpuasa, sehari buka. Begitu terus. Nah, itulah puasa yang afdal, kata Nabi SAW, puasa Nabi Daud. Tidak boleh melebihi itu. Ya, Nabi melarang umatnya melebihi puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, apa kata Nabi tentang puasa Nabi Daud alaihissalam? An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi Abdullah bin As. Rasulullah bersabda kepada khusus Abdullah bin As, sum yauman, berpuasalah kamu 1 hari, wa aftir yauman, dan berpuasalah 1 hari lagi berikutnya. Sum yauman, berpuasalah 1 hari, wa aftir yauman, dan berpuasalah 1 hari berikutnya. Berpuasa, tidak berpuasa. 1 hari berpuasa, 1 hari berikutnya tidak berpuasa.
Berpuasa lagi, 1 hari berikutnya tidak berpuasa. Jadi sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu afdalus siyam, kata Rasulullah. Puasa yang paling afdal. Wahuwa puasa siyamu Daud alaihi salam. Puasanya Nabi Daud alaihi salam. Jadi hadis ini untuk membatasi atau melarang umat Nabi Muhammad SAW berpuasa melebihi puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, baik, kan baik. Jadi kalau sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, artinya banyak kita mensucikan diri. Sehari mensucikan diri, sehari menyempitkan jalannya syaitan untuk menyerumuskan, sehari berikutnya kita makan, sehari kemudian lagi kita berpuasa, begitu terus selang sehari. Maka kita pasti akan menjadi orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah SAW, karena kita sering mensucikan diri, sering menyempitkan jalannya syaitan. Kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa ayyamul bid. Jadi setiap bulan ada ayyamul bid. Maksudnya di sini bulan qamariyah, bukan bulan syamsiyah. Bukan Januari, Februari, tapi Muharram, Safar, Zulkaidah, Zulhajji dan seterusnya. Ya, itu. Setiap bulan di situ ada 3 hari yang Nabi sunnahkan berpuasa. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta minasyahri thalathan." Kalau engkau berpuasa minasyahri thalathan, setiap bulan 3 hari, fasum thalatha asyarata, berpuasalah pada hari ke-13. Wa arba'a asyrata, dan hari ke-14. Wa khamsa asyrata, dan hari ke-15. Setiap bulan. Nah, itu disebut ayyamul bid. Hari-hari putih. Ya. Kenapa disebut hari-hari putih? Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan disebut hari-hari putih dan disunnahkan berpuasa. Disebut hari-hari putih karena ketika malam bulan bersinar. Sehingga dunia ini terang. Seolah-olah putih. Ketika siang matahari bersinar. Seolah-olah dunia ini jelas, terang, cerah, putih. Maka siang malam putih, jelas, terang. Maka disebut ayyamul bid. Itu penamaan. Tetapi pada ayyamul bid ini kita bisa temukan di berbagai tafsir. Pada hari-hari ayyamul bid itu ternyata Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa Nabi Adam itu dosa besar. Artinya bisa kita anggap itu pelanggaran. Ya, agak berat lah. Karena Allah hanya mengatakan, wahai Adam dan Hawa, jangan mendekati pohon ini di surga itu. Tetapi Nabi Adam dan Hawa tidak saja mendekati, tapi makan buahnya. Itu kan agak keterlaluan sedikit pelanggarannya itu. Nah, di hari-hari ayyamul bid ini, dosa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali atas kaitan ini Rasulullah mensunahkan kita puasa tiap bulan ayyamul bid itu. Semoga dengan puasa itu kita juga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan itu 3 hari, 3 hari kita berpuasa mensucikan badan lahir batin dari dosa, kemudian menyempitkan jalan-jalannya syaitan untuk menjerumuskan kita. 3 hari dalam sebulan. Yaitu ayyamul bid. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Senin Kamis. Itu puasanya Nabi Muhammad. Puasa sunnahnya Nabi Muhammad setelah puasa wajib Ramadan itu adalah puasa Senin Kamis. Ya. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu puasa Senin Kamis?
Karena pertama, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan pada hari Senin. Yang ketiga, pada hari Senin dan Kamis itu, amal-amal kita diangkat ke atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi bersabda, saya ingin, kata Nabi, saya ingin kalau amal-amal saya itu pada hari Senin dan Kamis diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya dalam keadaan berpuasa. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Senin Kamis ini kita mensucikan badan kita lahir batin. Puasa mensucikan badan lahir batin, ya, menyempitkan jalan-jalannya syaitan untuk menjerumuskan. Senin, Kamis, 2 kali dalam 1 minggu. Ya. Berarti kali 4 minggu dalam 1 bulan. Berarti 8 kali dalam 1 minggu kita mensucikan badan kita daripada dosa, menyempitkan jalannya syaitan untuk menjerumuskan kita. Nah, itu artinya puasa yang kontinu, yang berkelanjutan dalam setahun, ya 3 ini. Puasa Nabi Daud berkelanjutan setahun. Puasa Ayyamul Bid berkelanjutan tiap bulan 3 hari. Puasa Senin Kamis berkelanjutan tiap minggu. Nah, kalau kita bisa menjalankan secara konsisten, kita pilih salah satunya saja ini, maka insya Allah kita akan termasuk orang yang sering-sering mensucikan diri lahir batin, sering-sering menyempitkan jalannya setan untuk mengganggu kita, maka kita akan insya Allah akan termasuk orang-orang yang dalam hidupnya itu dalam jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan. Ya. Selain ini saya ingin menambahkan bahwa bahwa puasa itu sesungguhnya ternyata kalau kita membaca Al-Quran bisa sebagai jalan untuk mencari solusi atas problem yang kadang-kadang kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya apa? Puasa. Solusinya puasa. Dari puasa itu Allah akan menunjukkan kepada kita jalan keluar dari masalah. Contohnya mana dalam Al-Quran? Contohnya Maryam, Siti Maryam. Ya, semua tahu Siti Maryam ini. Di dalam Al-Quran bahkan adalah surat Maryam. Ya. Apa masalahnya Maryam? Maryam itu hamil, melahirkan seorang anak, tapi tidak punya suami. Itu kan sangat memalukan. Di dalam Al-Quran itu, wahai Maryam, kenapa kamu lakukan ini? Bapakmu orang-orang baik, ibumu orang-orang baik, bukan pezina. Kok kamu lakukan ini? Nah, itu kan, makanya Maryam sedih betul. Maryam itu sedih betul. Apa kata Maryam? Ya laitani mittu qabla hadza wa kun nasyan mansiya. Andai kata dulu saya mati, itu kata Maryam dalam Al-Quran, andai kata dulu saya mati, maka saya akan dilupakan orang. Tetapi kok tidak mati, malah hamil tanpa suami. Sangat-sangat memalukan. Nah, solusinya apa? Solusinya puasa. Puasa. Allah menyuruh Maryam untuk puasa. Puasanya apa? Puasanya itu tidak berbicara kepada siapapun pada hari itu. Hari tertentu saja. Ya. Nah, itu. Bagaimana caranya? Jadi ketika Maryam alaihissalam melahirkan anaknya, Nabi Isa, ya, di bawah pohon kurma sendirian, dia melahirkan anak di bawah pohon kurma. Bayangkan itu, melahirkan anak sendirian bersandar di bawah pohon kurma, anak lahir. Anak Nabi Isa lahir di situ. Dia menjauh dari keluarganya, tidak mau dekat-dekat keluarganya, malu. Dia melahirkan bersandar di bawah pohon kurma. Tapi Allah kasih solusi terus.
pohon kurma digoyang, jatuh tangkai kurma digoyang, jatuh kurmanya dimakan, gali-gali tanah di bawah pohon kurma, ketemu air mengalir, maka dia bisa minum, bisa makan dengan buah kurma. Kan itu dalam Al-Quran ada itu. Nah, akhirnya apa? Maryam membawa bayi itu ke keluarganya. Keluarganya marah, bukan marah. Wahai Maryam, kenapa kamu lakukan ini? Dan seterusnya kan. Ayahmu bukan pezina, ummu bukan pezina. Seperti itu. Maryam berpuasa. Puasanya tidak bicara sama orang. Akhirnya Maryam menunjuk si bayi Nabi siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam. Setelah menunjuk begitu, kata keluarganya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana saya mau berbicara dengan seorang bayi seperti itu? Tetapi bayinya berbicara. Ana Abdullah, saya hamba Allah. Saya akan jadi nabi. Bayi itu berbicara. Saya akan kasih kitab dan seterusnya. Dan seterusnya panjang itu berapa baris dalam Al-Quran itu. Baru keluarganya sadar bahwa Maryam ini sesungguhnya tidak melakukan kejahatan. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Solusinya melalui apa? Melalui puasa. Nah itu, maka kalau kita bisa berpuasa kontinu 1 tahun, sehari berpuasa, sehari tidak puasa, itu insya Allah baik. Insya Allah kita tertuntun ke jalan yang benar. Atau kita berpuasa 3 hari sebulan, ayyamul bid, tiap bulan seperti itu. Insya Allah kita akan jadi orang baik. Tertuntun oleh hidayah Allah itu ke jalan yang baik. Atau kita berpuasa Senin Kamis tiap minggu, insya Allah itu kita akan tertuntun menjadi orang baik. Jauh, kita bersih dari dosa, jauh daripada gangguan dan bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa bisa kita menyadari. Dan atas kesadaran kita itu mudah-mudahan Allah melihat, mudah-mudahan Allah memahami kesadaran kita itu, sehingga Allah menuntun kita kepada ajaran-ajarannya yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.